Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apresiasi seni. Jadi, apakah kalian pernah mendengar mengenai apresiasi terhadap seni? Mungkin ada banyak kegiatan yang kamu lakukan atau orang lain lakukan berupa apresiasi seni, tapi kamu tidak menyadarinya. Apresiasi seni atau apresiasi terhadap seni memang mengalir tanpa direncanakan, karena setiap dari kita memiliki rasa atau selera seni sendiri-sendiri. Misalnya saat kalian mendengarkan musik, menyaksikan pertunjukan seni, atau juga mengunjungi galeri seni. Pasti secara alami kalian memiliki penilaian terhadap bentuk seni-seni tersebut. Jadi, apakah itu apresiasi dalam seni? Sekarang ada pertanyaan. Jelaskan pengertian apresiasi seni. Bagaimana bentuknya? Sebelumnya, tahukah kamu apa itu apresiasi dan apa itu seni? Yuk, kita bahas bersama lebih mendalam mengenai apresiasi seni yang mudah kita temui dalam sehari-hari. Dalam video kali ini kita akan membahas 4 poin saja, 4 poin mendasar dalam apresiasi seni. Yang pertama, pengertian apresiasi seni. Yang kedua, fungsi apresiasi seni. Yang ketiga, tujuan apresiasi seni. Yang keempat, tingkatan dalam apresiasi seni. Sekarang yang pertama, yaitu pengertian apresiasi seni. Apresiasi dalam bahasa Latin disebut appreciatus, yang artinya berupa penilaian terhadap sesuatu. Tapi kalau dari bahasa Inggris disebut apresiasi, atau tulisannya appreciate, yang berarti menentukan nilai, melihat karya, menikmati lalu menyadari keindahan karya seni tersebut dan menghayatinya. Sehingga kegiatan apresiasi ini tidak hanya berhubungan dengan seni, tetapi apapun yang memang dapat diapresiasikan. Contoh dalam aktivitas sehari-hari, misalnya kalian berangkat ke sekolah, kemudian di sekolah kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tertib. Itu artinya tanpa kalian sadari, kalian juga sudah mengapresiasi usaha kerja keras orang tua kalian dalam bekerja dan membiayai sekolah kalian. Nah, jadi itu contoh apresiasi selain apresiasi untuk seni. Tapi untuk kali ini kita bahas tentang apresiasi seni. Oke, kita lanjutkan. Apa itu apresiasi seni? Sebenarnya banyak para ahli seni menyebutkan dalam bahasa berbeda. Jadi, apresiasi seni itu adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Secara umum, apresiasi seni diartikan sebagai kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Bentuk dari apresiasi tersebut tentu berbeda-beda dari setiap individu yang menikmatinya. Sebab sense of beauty atau rasa keindahan yang dimiliki setiap individu juga berbeda. Kegiatan apresiasi tersebut juga dilakukan untuk memberi nilai pada karya-karya seni yang telah diciptakan. Nah, itu tadi tentang apresiasi seni. Sekarang berikutnya yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi apresiasi seni. Apresiasi dalam seni memiliki manfaat atau fungsi. Seperti yang sudah disebutkan mengenai pengertian dari apresiasi pada seni, terdapat kegiatan mengenali,
memberi penilaian, juga menghargai di mana akan mempengaruhi karya seni tersebut, serta seniman atau pembuat seni yang terlibat. Ada 4 fungsi yang menjadi utama, dan kalian kenali agar lebih memahami mengenai apresiasi pada seni. Keempat fungsi tersebut adalah yang pertama, 1. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Jadi yang pertama ini untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Fungsi pertama adalah untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni, atau dapat juga dikatakan sebagai sarana yang mampu meningkatkan rasa cinta terhadap karya seni, khususnya karya seni yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Yang kedua, fungsi yang kedua, untuk menciptakan penilaian. Fungsi yang kedua adalah untuk menciptakan penilaian. Penilaian ini berupa sarana dalam menikmati, memberi tempat, mendapatkan hiburan, serta menambah wawasan dan pengetahuan atau edukasi. Fungsi ketiga adalah untuk mengembangkan kemampuan. Kemampuan yang merupakan kesanggupan diri sendiri, dapat berupa mampu menciptakan karya seni atau lain-lain. Sebagai penikmat seni yang memberi apresiasi, terkadang banyak bagian dari kegiatan apresiasi tersebut yang mengasah kemampuan. Nah, itu fungsi yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan. Fungsi yang keempat adalah untuk membangun hubungan. Fungsi keempat atau yang terakhir ialah untuk membangun hubungan. Hubungan tersebut berupa hubungan timbal balik yang positif antara pembuat seni dan penikmat seni. Itu tadi adalah fungsi seni. Berikutnya materi kita yang ketiga pada video kali ini, atau poin ketiga, yaitu tujuan apresiasi seni. Selain memiliki 4 fungsi atau manfaat tadi, apresiasi seni juga memiliki 2 macam tujuan. 2 macam tujuan. Yang pertama ada tujuan pokok dan ada tujuan akhir. Tujuan pokok dari apresiasi pada seni berupa memperkenalkan atau mempublikasikan karya seni tersebut agar karya seni lebih dapat dinikmati oleh publik atau masyarakat. Juga maksud serta tujuannya tersampaikan. Terkadang sebagai penikmat seni yang memang sekedar penikmat, kita tidak langsung dapat mengerti maksud dan tujuan dibuatnya karya seni tersebut. Nah, dengan adanya apresiasi seni, maka kita dapat lebih mudah mengerti maksud dan tujuannya. Sementara itu untuk tujuan akhir ada 3 poin. Ketiga poin tujuan akhir tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan nilai estetika karya seni. Mengembangkan nilai estetika karya seni. Estetika itu adalah kepekaan terhadap keindahan atau seni. Hal ini membuat kita lebih cepat menyadari unsur seni pada karya seni. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi. Selain estetika, tujuan akhir berikutnya ialah mengembangkan kreasi. Karena kita menjadi lebih peka dan mengerti maksud dari karya seni, maka daya kreasi kita juga dapat bertambah. Yang ketiga, menyempurnakan. Apresiasi pada karya-karya seni juga sebagai penyempurna dari karya-karya seni itu sendiri. Nah, itu tadi adalah tujuan apresiasi seni. Sekarang yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang
tingkatan apresiasi. Dalam apresiasi seni atau karya seni terdapat tingkatan-tingkatan yang mendeskripsikan apresiasi seni tersebut. 3 tingkatan dalam apresiasi seni meliputi yang pertama empatik, yang kedua estetis, dan yang terakhir adalah kritik. Jadi ada 3, ada tingkatan empatik, ada tingkat estetis, dan ada tingkat kritik. Jadi yang pertama kita bahas tentang tingkatan empatik atau tingkat empatik. Tingkat empatik dalam kamus berarti melibatkan pikiran dan perasaan. Tingkat apresiasi seni ini lebih berupa tangkapan indrawi atau tangkapan dari indera-indera panca indera kita. Contohnya, ketika mendengar sebuah karya seni musik, kita merasa nyaman dan betah mendengar karya tersebut. Lalu timbullah penilaian bahwa karya tersebut bagus atau kurang bagus. Yang kedua, tingkat estetis. Tingkat estetis dalam kamus merupakan penilaian terhadap keindahan tersebut. Tingkat apresiasi seni ini berupa pengamatan dan penghayatan. Di tingkat ini, kita sebagai penikmat seni memberi apresiasi yang lebih pada pengamatan. Bagaimana bentuk dari karya seni tersebut, atau mengapa karya seni tersebut dapat menjadi karya seni. Contohnya misalkan saat menyaksikan pagelaran seni teater, kita berpikir bagaimana adegan tersebut dapat dibuat dan apa fungsi dari adegan tersebut. Apakah pas dan bagus atau tidak. Itu. Sekarang tingkatan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tingkat kritik. Kalian pasti sudah dapat membayangkan bagaimana tingkatan pada tingkat apresiasi ini. Kritik di sini dapat berbentuk klarifikasi, deskripsi, menjelaskan, menganalisis, evaluasi, hingga mengambil kesimpulan. Contohnya kalian dapat melihat, contohnya misalkan apresiasi kritik ini ya. Apresiasi tingkat kritik. Contohnya kalian dapat melihat misalkan ada juri-juri dalam ajang yang ada di televisi, misalnya ajang bernyanyi gitu, lomba nyanyi. Kemudian mereka, para jurinya memberikan masukan berupa kritikan dari segi apa yang kurang dari peserta atau yang ikut lomba nyanyi tadi. Itu. Tingkat apresiasi mereka sudah berada di tingkat ini, di mana akan memberikan masukan, menilai dengan tidak lupa memberi penjelasan. Jadi menilai itu sambil memberikan penjelasan dan memberi evaluasi juga, memberi evaluasi berupa kesimpulan. Itu dia bagian-bagian dalam apresiasi seni yang dapat dipisahkan. Adapun pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Brand G. Wilson, apresiasi pada seni meliputi yang pertama feeling, kemudian valuing, dan empathizing. Ketiga poin tersebut adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan perasaan, penilaian, dan rasa empati. Bentuk rupa dari ketiga poin itu juga berbeda dan tergantung pada masing-masing penikmat seni. Agar kamu lebih mengerti lagi mengenai apresiasi dalam karya seni,
Berikut ini ada beberapa contoh apresiasi yang dapat kamu telusuri. Contoh apresiasi seni. Contoh sekarang. Contohnya, misalkan ada seorang penikmat seni yang diundang untuk datang ke pameran seni yang digelar oleh beberapa seniman. Penikmat tersebut datang karena ingin mengenal dan melihat hasil karya seni yang dipamerkan. Selanjutnya, saat melihat beberapa karya seni mampu menarik perhatian penikmat seni. Selanjutnya, saat melihat beberapa karya seni mampu menarik perhatian penikmat seni tersebut dan membuatnya memberi penilaian dari sudut pandangnya. Menurutnya beberapa karya tersebut menarik, tetapi kurang warna, dan dia mengungkapkan penilaiannya tersebut pada teman-teman lain yang juga seniman. Nah, inilah kegiatan apresiasi terhadap seni yang sederhana. Sebenarnya bentuk dari kegiatan yang termasuk dalam apresiasi seni memang sederhana dan mudah kita temui dalam keseharian kita. Sebab karya seni sudah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Kemanapun kamu melangkah, maka akan bertemu dengan hasil-hasil karya seni, meski terkadang kamu tidak menyadarinya. Semoga ulasan ini menambah informasi dan bermanfaat. Berikutnya tugasnya, apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin bisa kalian rangkum. Sebenarnya ini sudah ada di buku LKS yang sudah kalian terima kemarin, jadi nanti bisa kalian rangkum. Kemudian kalau di situ ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan dijawab. Kalau mungkin ada yang kurang paham atau mau tanya, silahkan bertanya lewat WhatsApp saja. Sekian dulu untuk video kali ini tentang bab apresiasi seni. Mungkin kalau kurang jelas, nanti videonya bisa di rewind gitu ya, bisa dimundurkan. Jadi saya cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.